sahabat pembangunan, kembali lagi di Pusbinchat. Pusbinchat merupakan serial dua arah yang akan membahas mengenai isu pembangunan di Indonesia dan juga tugas dan fungsi Pusbin di Klatren Bappenas yang akan didistribusikan di kanal YouTube Pusbin di Klatren. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan loncengnya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alia Zahra. Saya merupakan calon peranata komputer ahli pertama. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Tetuku Aldimas, saya juga calon peranata komputer ahli pertama. Saat ini kita kedatangan dua narasumber yang akan membagikan pengalamannya selama di Pusbin ini. Yang pertama kita ada Mas Rapi dan yang kedua ada Mas Bobi. Mungkin Mas Rapi dan Mas Bobi boleh memperkenalkan dirinya dulu. Baik, terima kasih Mas Tuko. Halo sahabat pembangunan, saya Rapi Anggara Putra dari Pusbin Diklatren Bappenas. Saya menjabat sebagai peranata komputer ahli pertama. Ya, saya Bobi Rizky Permadi sebagai peranata komputer ahli pertama di Pusbin Diklatren. Mungkin selain kita berdua, ada juga satu peranata komputer ahli pertama, yaitu Mas Ramdan, tapi sekarang berhalangan hadir. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Ramdan. boleh banget Mas. Baik, terima kasih Mas Rapi dan Mas Bobi atas ketersediaannya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai pengalaman selama di Pusbin di Klatren dan sudah berapa lama bekerja di Pusbin di Klatren? Ya, mungkin kalau cerita soal pengalaman nih Zah. Ya, kita di Bappenas khususnya di Pusbin Diklatren itu udah dari 2024 dan kita ditugaskan di Pokja Otak dan khususnya di kegiatan Sistem Informasi, Publikasi dan Diseminasi Informasi gitu. Menarik banget sih ya, apalagi kita kan di tahun 2025 ini kan semuanya dengan teknologi ya. Apalagi narasumber kita ini kan sama-sama prakom. Kita juga nih calon peranata nih Mas ya nih. Jadi mungkin kalau terkait dengan tugas saat ini tuh atau yang udah pernah dikerjakan apa aja sih Mas? Baik teman-teman, saya Rapi Anggara Putra. Saya memegang aplikasi namanya Sindiklat, Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan. Di mana sistem aplikasi ini berfokus untuk kayak kegiatan pendidikan dan pelatihan. Dan sementara ini di tahun 2025 ada fitur baru. Pada aplikasi Sindiklat, khususnya di pendaftaran, kita ada fitur untuk pendaftaran ujian kompetensi perencana di tahun 2025 ini. Jadi itu untuk Sindiklat itu merupakan aplikasi baru ya Mas Tret? Sindiklat itu aplikasi sebenarnya bukan baru, sudah ada sebelum kami masuk. Tapi khusus untuk fitur ujian kompetensi khususnya perencana ini diadakan di tahun 2025 melalui pemberkasan dan pendaftaran di Sindiklat. Menarik ya. Tadi kan Mas Rapi itu sebagai peranata komputer yang dia itu di bagian Pokja Otak ya kalau nggak salah, di tata kelola ya kalau nggak salah, tapi juga membuat aplikasi di bidang untuk apa tadi namanya Sindiklat Mas kalau boleh tahu? Sistem Informasi Pendidikan dan pendidikan di Pokja Otak, tapi juga buat aplikasi untuk pendidikan dan pelatihannya. Nah, Menarik ya. Kalau Mas Bobi mungkin boleh diceritakan gitu. Oke, mungkin kalau dari saya, tadi kan bagian pendaftaran ada di Simdiklat nih, dikelola sama Mas Rapi. Nah, kalau yang di saya itu di bagian pelaksanaannya, baik pelaksanaan pelatihan atau uji kompetensi CFP. Nah, pelaksanaannya itu ada di aplikasi namanya Sipena. Nah, apa saja yang dilakukan di Sipena, salah satunya yaitu pelaksanaan pelatihan. Apa saja yang dilakukan di dalamnya, peserta pelatihan itu bisa mengunduh materi dari pelatihan, lalu mengerjakan post test dari pelatihan, dan pada akhirnya peserta dapat mengunduh sertifikat pelatihan. Seperti itu Mas Tuko. Menarik ya, menarik. Jadi Mas Rapi dan Mas Bobi ini di Pokja Otak tapi juga membuat aplikasi untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau di Prakom itu Mas, kalau boleh tahu, ini kan mungkin antara pendidikan dan pelatihan dan otak itu berbeda atau sama ya kalau boleh tahu? Atau gini, simpelnya gini, apakah Prakom itu membackup atau istilahnya itu membantu untuk semua bagian yang ada di Pusbin ini atau bagaimana? Oke, baik. Kalau di Pusbin Diklatren untuk strukturnya di dalam Pusbin Diklatren itu dibagi menjadi pokja-pokja gitu Mas. Nah, salah satunya ada Pokja Otak. Otak itu dari singkatan dari organisasi dan tata laksana. Nah, di dalamnya Pokja Otak itu dibagi menjadi beberapa kegiatan lagi yang dipimpin oleh PJK namanya. Nah, salah satu PJK yang mengelola terkait sistem informasi itu ada namanya SIPUP, Sistem Informasi
publikasi dan diseminasi informasi gitu. Jadi semua aplikasi yang ada di Pusbin Diklatren itu dikumpulkan di Pokja ini, khususnya di PJK yang tadi Sipup itu Mas. Kompleks ya. Betul. Tapi sangat menarik apa yang dikerjakan oleh Mas Rapi dan Mas Bobi ini. Mungkin dari Azza ada yang mau disampaikan atau ditanyakan gitu? Kalau saya ingin menanyakan sih Mas, tadi kan sebelumnya Mas sudah memegang masing-masing sistem informasi ya yang ada di Pusbin Diklatren. Betul. Bisa dijelaskan nggak Mas kondisi sebelumnya dan juga kondisi sekarang seperti apa? Misalkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan secara online, seperti tadi misalnya pelatihan atau uji kompetensi tadi, ya bisa dijelaskan. Mas Rapi atau Mas Bobi silakan jelaskan. Oke, boleh. Mungkin dari Mas Rapi dulu ya. Baik, terima kasih Jak untuk pertanyaannya. Untuk saya pegang itu kan aplikasinya namanya aplikasi Sindiklat ya. Juga ada namanya aplikasi Sintesa, di mana yang saya berfokus saat ini di bagian aplikasi Sindiklat. Untuk sebelum dan sesudahnya memang tidak terlalu jauh. Kebetulan ada fitur baru nih. Fiturnya itu namanya yang tadi fitur pendaftaran ujian kompetensi perencana. Di mana sebelumnya itu saya sudah bertanya kepada pihak penyelenggara sebelumnya itu tidak melalui aplikasi Sindiklat, melalui kan dari platform lain. Gitu ya. Oke, mungkin aku tambahin juga kalau dari si Pena itu sama seperti di Simdiklat juga. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2023 ke belakang untuk pelaksanaan uji kom itu bukan melalui aplikasi si Pena, tapi melalui aplikasi lain. Nah, kenapa akhirnya dipindahkan ke si Pena? Itu awalnya karena banyak masukan-masukan dan aduan-aduan dari pihak terkait misal keamanan, terkait misalnya kebocoran soal. Nah, akhirnya kita di Pusbin Diklatren kita berdiskusi bagaimana sih pelaksanaan uji kompetensi agar bisa lebih aman, lebih nyaman bagi penggunanya. Nah, salah satunya kita menggunakan aplikasi Sipena. Kenapa aplikasi Sipena? Karena di Sipena itu mendukung untuk pelaksanaan uji kompetensi. Dan selain dengan aplikasi Sipena, saat pelaksanaan uji kom kita juga mengkombinasikan antara Sipena dengan browser namanya itu Sewexam browser. Jadi untuk sisi keamanan lebih terjamin gitu. Wah, ternyata perubahan yang ada sekarang ini sangat mendukung tugas dan fungsi dari Pusbin Diklatren Bappenas ya. Jadi kalau yang dari dijelaskan oleh Mas Rapi dan Mas Bobi ini ya, ini jadi keseluruhan proses dari si Pena dan Simdiklat ini sudah full online gitu ya. Artinya peserta ujian tuh udah online semua atau masih ada yang harus manual gitu Mas? Nah, menarik nih Mas Tuku. Dan informasi yang menariknya itu kan dulunya itu bahkan pengumpulan berkas itu dilakukan secara manual Mas Tuku. Dari seluruh daerah di Indonesia ini mengirim melalui pos ke Pusbin Diklatren. Yang dimana kan nanti dikumpulkan satu-satu berkasnya secara manual, diperiksa satu persatu. Kemungkinan manajemen waktunya jadi kurang baik ya. Di situ pihak JFP merencanakan sebuah fitur yang dimana diakomodasi dari Simdiklat untuk membuat semuanya itu serba online. Jadi luar biasa pihak JFP. Nah ini menarik nih sahabat pembangunan. Jadi kalau mau misalkan ada mau ikut ujian gitu ya, uji kom, kalau mau diklat, nah ini bisa full online semuanya, jadi akan lebih mudah. Seperti itu ya Mas Rapi dan Mas Bobi ya? Ya betul. Dan selain tentunya ini juga sangat meminimalisir kesalahan dan juga keselipan data ya. Dan juga datanya sudah terstruktur dan tersimpan secara rapi di Pusbin Diklatren Bappenas. Betul sekali. Jadi kita juga mengurangi aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan kertas gitu. Tapi ini kan udah jalan lumayan lama ya dengan fitur online ini ya. Sebelumnya pernah dapat ini nggak sih pada saat kita udah pakai sistem online nih semuanya, ada kesan nggak sih yang disampaikan mungkin oleh pengujinya atau dari pesertanya, mereka sebenarnya lebih terbantu atau bagaimana sih? Boleh cerita nggak? Oke, mungkin dari si Pena. Nah, tentu kita juga mendapatkan masukan-masukan karena kan aplikasi kita kan baru nih Mas. Betul. Digunakannya baru tahun 2024 akhir ini. Nah, salah satu masukannya mungkin terkait user interface. Pengguna itu kesusahan, tidak familiar dengan tampilan ini karena kan sistemnya baru tuh. Nah, selain itu juga dari sisi jaringan kita juga sempat mengalami kendala, tapi bisa recover dengan baik sih.
Jadi selalu ada perbaikan ataupun upgrade gitu ya. Betul. Jadi sistemnya tidak akan berhenti berkembang seperti itu. Seperti itu ya? Betul, Kurang betul. lebih. Mungkin dari Mas Rapi ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih, dari aplikasi SIM-Diklatnya ini ya, dari masalah utamanya tentu user interface, yang dimana sementara ini memang SIM-Diklat itu masih versi terakhir, belum diupdate untuk versi yang lebih baik lagi. Tapi untuk masukannya dari pihak peserta khususnya, karena langsung berpapasan dengan mereka secara online ya, mereka merasa terbantu oleh aplikasi online ini, karena tidak harus kayak yang manual nih, ngirim lagi ke pos, antar lagi ke sehari, ada kesalahan dibalik lagi. Merasa mereka lebih terbantu sih, Mas. Baik, jadi emang sejauh aplikasi SIM-Diklat ini digunakan, mungkin kalau bisa kita simpulkan bahwa aplikasi ini sangat membantu gitu ya bagi bagi pendaftar atau yang akan melakukan uji kompetensi, dan juga bagi instansi yang melakukan pengujiannya, seperti itu ya. Oke. Betul banget. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tanggapan dari eksternal. Mungkin sekarang ada harapan dari Mas Bobi dan Mas Rapi terkait dari sistem informasi yang ada di Pusbin Diklatren ke depannya seperti apa? Oke, mungkin kalau untuk harapan dari kami, nah kita salah satu kan kita kedatangan dengan Aza, dengan Mas Tuko sebagai peranata komputer nih. Kita mengharapkan gitu ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan aplikasi ini, baik aplikasi SIM-Diklat, aplikasi Sipena, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Pusbin Diklatren gitu. Baik, sebelumnya kita masuk lebih jauh, saya ingin bertanya dulu nih Mas Rapi, Mas Bobi. Kira-kira ada aplikasi apa aja ya di Pusbin Diklatren? Dan juga kira-kira ada nggak tantangan dalam membangun sebuah sistem informasi di Pusbin Diklatren Bappenas itu seperti apa? Oke, mungkin kita sebutin aplikasi-aplikasi dulu kali. Soalnya yang kedua nih, tantangan ini sangat menantang Mas Rapi. Iya, yang kedua luar Coba biasa. Mas Rapi sebutin deh. Saya sebutin dulu ya, satu persatu ya. Untuk sahabat pembangunan harus denger ini. Yang pertama itu ada namanya SIM-Diklat. Yang kedua itu ada Sintesa. Yang ketiga itu tentu web portal Pusbin Diklatren. Lalu dilanjuti sama Mas Bobi. Oke. Lalu selanjutnya mungkin kita ada aplikasi Sipena yang sudah kita jelaskan tadi, dan kita juga mengelola 3 jurnal. Yang pertama jurnal perencanaan pembangunan atau JPP, lalu Bappenas Working Papers atau BWP, dan yang terakhir ada JISDEP. Nah, itu 3 jurnal yang kita kelola. Selain itu kita juga memiliki aplikasi web portal Pusbin Diklatren, di mana website itu menampilkan informasi-informasi yang dimiliki oleh Pusbin Diklatren. Kira-kira begitu. Oke. Cukup banyak ya, kalau tadi disampaikan oleh Mas Rapi dan Mas Bobi itu kurang lebih ada 7 atau 8 aplikasi ya. Kira-kira dalam berjalannya kegiatan gitu ya, itu seperti apa sih Mas membagi waktunya untuk memaintain aplikasi-aplikasi tersebut, Mas? Oke, kalau untuk membagi-baginya, kebetulan di Pusbin Diklatren kita membaginya berdasarkan PIC. Misal nih, Mas Rapi PIC-nya sebagai PIC SIM-Diklat, Bobi sebagai PIC Sipena, lalu Mas Ramdan sebagai PIC web portal. Kira-kira seperti itu untuk pembagiannya. Oke, kira-kira tadi kan ada 7 gitu ya, terus juga sekarang dibagi menjadi 3 gitu ya. Pasti kan banyak tuh tantangan, apalagi sebelumnya kan jalan dengan 3 orang gitu ya dalam satu tim seperti itu ya. Mungkin tantangan terbesar gitu ya. Boleh disampaikan gitu nggak? Nah, oke, tantangan nih Mas Rapi. Tantangan ini sekali lagi ya, untuk sahabat bangunan harus didengar nih. Tantangan prakom pada aplikasi Pusbin Diklatren. Terkait aplikasi SIM-Diklat, tantangannya tentu lumayan kompleks, di mana di SIM-Diklat ini menampung seluruh data, khususnya pendidikan, pelatihan, dan perencana yang akan kita proses melalui database server kita sendiri. Jadi tantangannya itu karena data yang lumayan besar, jadi kita juga ada effort lah untuk melakukan penyimpanan secara berkala ya gitu, Mas. Oke. Wah, pasti banyak banget ya Mas, karena tentunya seluruh Indonesia, perencana seluruh Indonesia ya. Nah, nih aku tambahin nih tantangan sebagai peranata komputer di Pusbin Diklatren. Ada 3 nih. Nomor 3 bikin ketar-ketir nih. Yang pertama, dalam pembuatan aplikasi. Kita kalau membuat aplikasi kan seharusnya ada cycle-cyclenya tuh. Betul. Dari analisis, dari desain, coding, testing, sampai deployment. Nah, tapi di Pusbin Diklatren itu juga memungkinkan bahwa
di tengah perjalanan pengembangan itu ada perubahan requirement, sehingga kita harus cepat untuk menyesuaikan kebutuhan dari stakeholder kita kepada aplikasi itu. Lalu yang kedua mungkin tantangannya yaitu aplikasi, contohnya aplikasi uji kompetensi. Aplikasi uji kompetensi itu digunakan oleh seluruh perencana di Indonesia, sehingga kita harus memastikan bahwa aplikasi itu dapat diakses. Nah, selain itu kita juga perlu memastikan bahwa device-device yang digunakan oleh peserta uji kom itu harus mumpuni dalam mengikuti uji kompetensi seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari saya ya. Yang nggak kalah penting juga, aplikasi di Pusbindikatan ini telah melakukan pemeliharaan aplikasi secara berkala, teman-teman. Jadi di manakala ada saatnya, kadang-kadang tuh kan di hari Sabtu atau Minggu itu ada maintenance, itu adalah pemeliharaan rutin dari aplikasi yang kami miliki saat ini. Menarik nih Mas. Tadi udah disampaikan ya poin-poinnya. Tadi yang pertama ada terkait dengan pengembangannya ya. Betul. Terus yang kedua bahwa aplikasi ini digunakan oleh perencana seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga nih. Apa nih Mas yang ketiga nih kalau boleh tahu? Yang ketiga itu tidak kalah penting tapi jarang dipikirkan oleh orang-orang, yaitu terkait keamanan. Nah, orang-orang kan sebenarnya seringnya itu berfokus bahwa aplikasi itu yang penting berjalan, tapi satu aspek ini harus diperhatikan nih Mas Tuko, terkait keamanan. Bagaimana memastikan bahwa tidak ada orang-orang yang tidak berwenang itu bisa mengakses aplikasi itu. Nah, kita juga sering mengalami seperti itu Mas Tuko, tapi kita juga dibantu oleh tim dari Bappenas khususnya gitu untuk memitigasi akses-akses yang seperti itu Mas Tuko. Menarik. Ternyata banyak banget ya Mas tantangan Betul. dari seorang prakom ini. Betul. Luar biasa. Saya juga saya dan Mas Tuko sebagai yang baru 2 bulan di sini ya, kayak sudah merasakan tantangan yang pertama ya. Menarik banget nih obrolan kali ini di sesi Pusbinchat bersama narasumber Mas Rapi dan Mas Bobi. Sebenarnya kita tuh masih pengen tanya banyak banget gitu ya, apalagi terkait dengan tantangan gitu ya. Masih banyak poin penting yang masih bisa kita gali gitu. Cuman untuk sesi saat ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak nih kami ucapkan kepada Mas Bobi dan Mas Rapi, banyak banget ilmu dan pembelajarannya di sesi Pusbinchat saat ini ya. Semoga para penikmat Pusbinchat bisa mengambil pembelajarannya. Terima kasih banyak.